Oke semuanya, jadi di sini kita bakal bahas tentang identitas Rena di anime Gotobu no Hanayome. Oke, ini gue record no script ya, tanpa script. Jadi di sini gue langsung kayak speedrun aja gitu. Jadi bagi kalian yang nonton jangan di skip karena ini gue udah buat sesingkat yang gue bisa. Ya, gue bakal buat sesingkat yang gue bisa, dan kalau misalkan di skip makin gak jelas ini video karena emang no script juga. Jadi please jangan di skip. Oke, jadi kita bahas dulu tentang Rena. Rena itu ada dua. Yang pertama Rena yang asli dan Rena yang palsu. Rena yang asli ini adalah ibunya si kembar 5 ya. Oke, itu yang harus kita ingat. Dan Rena yang dimaksud sama kakeknya kembar 5 di episode 8 Gotobu no Hanayome season 2 itu adalah Rena ibunya kembar 5, bukan Rena yang palsu. Oke, di sana aja penjelasan tentang Rena yang asli. Jadi Rena itu adalah ibunya kembar 5. Nah, terus kalau misalkan Rena itu ibunya kembar 5, terus ini siapa? Rena palsu ini tuh siapa sih gitu. Nah, jadi kalau misalkan lu tanya ini Rena palsu itu tuh siapa, jawabannya bakal kejawab di sequelnya nanti, atau kayak season 3-nya lah nanti gitu. Nah, tapi kan kalau misalkan kalian datang ke video ini ya udah jelas kalau misalkan kalian tuh gak sabar dan pengen tahu siapa itu sosok Rena. Jadi di sini bakal gue bahas secara detail dari awal sampai akhir. Please don't skip this shit, man, ya. Oke, kalau misalkan kita mau tahu, kita harus mundur dulu jauh ke belakang pas si Futaro sama si Yotsuba pertama kali ketemu. Oke, jadi kita bahas dulu tentang pertemuan Futaro dan Yotsuba. Di sini pas mereka berdua ketemu, si Yotsuba ini nanya namanya Futaro dan dia tahu namanya Uesugi Futaro. Nah, sementara si Futaro ini nggak nanya balik siapa nama cewek yang dia temui ini. Jadi di sini tuh Yotsuba tahu nama cowok ini tuh adalah si Futaro, tapi si Futaro tuh nggak tahu nama cewek ini tuh siapa gitu. Jadi dia cuma manggil omae atau kamu doang gitu ya. Nah, habis itu mereka jalan-jalan berdua terus kan seharian itu, dan di sana mereka berdua tuh bikin janji kalau misalkan mereka berdua bakal mulai giat belajar untuk menaikkan status ekonomi gitu ceritanya ya. Jadi biar mereka berdua sukses di masa yang akan datang nantinya. Nah, habis itu udah selesai deh kita bahas tentang masa lalunya. Habis itu kita ke season 1 episode 1 di mana Yotsuba sama Futaro akhirnya bertemu lagi untuk kedua kalinya. Nah, di sini, di scene kantin ini, Yotsuba ada scene di mana Yotsuba ini ngasih lembar kertas ujiannya si Futaro ini. Nah, di sini tuh pas pertama kali si Yotsuba ngelihat si Futaro lagi, dia tuh masih ingat kalau misalkan ini tuh orang yang sama yang dia temui 5 tahun yang lalu, ya. Nah, tapi pas si Yotsuba ini kayak nyapa gitu, dia si Futaronya ini tuh malah nanya kamu siapa. Nah, jadi si Yotsuba ini masih ingat kalau misalkan yang dia temui itu adalah Futaro yang sama yang dia temui 5 tahun yang lalu. Nah, tapi si Futaro ini nggak ingat kalau misalkan Yotsuba yang lagi dia lihat sekarang itu adalah orang yang sama dengan orang yang dia temui 5 tahun yang lalu, ya. Nah, alasannya si Futaro gak inget itu adalah karena yang pertama emang si Futaro ini kan gak tahu nama orang yang dia temui 5 tahun yang lalu itu siapa. Nah, terus yang kedua itu karena Yotsuba yang udah kontras banget sama yang dulu. Jadi udah beda jauh banget secara penampilannya itu udah jauh banget sama yang Futaro temui 5 tahun yang lalu. Itulah kenapa alasan si Futaro gak inget. Nah, terus kalau misalnya kalian ngomong kayak kenapa Yotsuba gak bilang aja kayak ini aku loh yang kamu temui 5 tahun yang lalu, masa kamu gak inget? Nah, alasannya Yotsuba gak bilang itu karena Yotsuba merasa gagal ya. Jadi kan kita balik ke yang tadi, kalau misalkan Yotsuba sama Futaro ini udah janji kalau misalkan mereka itu mulai saat itu juga akan mulai giat belajar dan kayak ya biar mereka berprestasi dan masa depannya cerah ya. Tapi di sini seperti yang kita ketahui kalau misalkan Yotsuba ini akademiknya emang rendah banget. Jadi usaha yang udah dia lakukan itu nggak sebanding sama hasil yang dia dapatkan gitu. Nah, jadi di sini tuh Yotsuba merasa gagal untuk menepati janjinya dengan si Futaro. Sementara si Futaro itu terus-terusan belajar dan jadi pintar gitu. Jadi Yotsuba ini kayak, aduh, gue merasa gagal dalam menepati janjinya. Jadi di sini Yotsuba lebih memilih kayak, oh oke lah, nggak apa-apa, lebih baik dia nggak inget sama gue daripada dia tahu ini gue dan merasa kecewa gitu. Jadi makanya si Yotsuba ini tetap diam dan
menerima aja kalau misalkan si Futaro ini gak ingat sama dia. Habis itu kita loncat ke season 2 episode 1 di scene rumah sakit, dimana Itsuki nanya apa alasan Futaro mulai belajar. Nah di sana Futaro mulai cerita sama si Itsuki tentang masa lalunya. Dan di sana kalau misalkan kita lihat secara scene di animenya, itu cuma ada mereka berdua, yaitu cuma ada si Itsuki sama si Futaro. Tapi nanti bakal dikasih tahu juga kalau di sequel nanti. Jadi sebetulnya mereka ini nggak cuma berdua, melainkan bertiga, yaitu ada si Yotsuba yang dengerin obrolan mereka di balik pintu. Nah jadi di sini tuh Yotsuba mulai kayak, oh ternyata dia nih masih inget sama aku gitu loh, kata si Yotsuba ini. Nah dan pas di scene selanjutnya di mana si Futaro ini lagi ngajarin kembar 5 di rumah mereka, di sana tuh Futaro sempat nanya, apakah salah satu dari kalian ada yang pernah bertemu dengan gue 6 tahun yang lalu? Kenapa 6 tahun? Karena mereka udah naik kelas. Nah di sini kenapa Yotsuba nggak ngangkat tangan dan ngomong kayak itu aku ya? Itu karena di sini Yotsuba udah tahu kalau misalkan Miku atau saudarinya yang lain tuh suka sama si Futaro. Ya kak, dan dengan alasan itu Yotsuba lebih memilih mundur. Alasan Yotsuba memilih mundur tuh karena yang pertama tadi, dimana ada saudarinya yang suka sama Futaro juga. Terus yang kedua, dia merasa gagal akan janjinya tuh. Nah terus yang ketiga itu karena rasa bersalah si Yotsuba sama kembar 5-nya. Dan rasa bersalah Yotsuba ini kenapa Yotsuba merasa bersalah? Intinya ada rasa bersalah antara ini, dan gue bakal bahas nanti aja tuh, bakal kepanjangan. Nah jadi Yotsuba lebih memilih kayak gak usah mengaku tentang hal itu. Nah karena itu Yotsuba nih mulai berpikir kayak ternyata si Futaro nih masih ngarep sama gua gitu, atau sama si Yotsuba yang 6 tahun yang lalu. Nah di sini kan Futaro bilang kalau misalkan orang yang dia temuin 6 tahun yang lalu itu mungkin sekarang udah pintar banget gitu ya, jadi orang yang pintar. Nah di sini kan udah jauh banget sama Yotsuba, makanya Yotsuba semakin yakin untuk nggak ngaku ya. Nah terus terjadilah next konflik, yaitu Itsuki dan Nino. Di sana kan mereka berdua berseteru dan si Itsuki ini nginep di rumah Futaro tanpa bawa apa-apa, dia cuma bawa badan doang. Di sana kan kebesokannya sekolah tuh, dan kebetulan si Itsuki ini ketemu sama si Yotsuba di jalan, dan Itsuki ini minta tolong Yotsuba buat bawain perlengkapan sekolahnya. Dan sebagai gantinya Yotsuba minta tolong Itsuki buat menyamar menjadi orang yang Futaro temui 6 tahun yang lalu. Dan kita lihat di sini emang perbedaannya nggak cukup beda ya, kayak nggak ya mirip-mirip aja gitu. Jadi ya Futaro percaya aja kalau misalkan orang yang dia temui sekarang itu adalah orang yang sama dengan orang yang dia temui 6 tahun yang lalu. Dan di sini seperti yang kita tahu tadi, kalau misalkan orang ini adalah si Itsuki yang disuruh Yotsuba buat menyatakan sesuatu ke si Futaro. Dan di sini si Futaro baru nanya namanya, siapa namamu? Dan di sini si Itsuki ini ngejawabnya Rena ya, karena ya nggak mungkin dia jawab Yotsuba, nggak mungkin dia jawab Nino dan sebagainya. Jadi dia ngambil nama ibunya aja gitu di sini. Nah setelah itu di sini si Itsuki atau Rena ini tuh ngomong kalau misalkan dia nggak bakal ketemu sama Futaro lagi. Itu karena biar si Futaro ini berhenti berharap sama si Yotsuba, supaya si Futaro ini mulai move on gitu ya. Jadi ya ini adalah teknik Yotsuba supaya dia tuh bisa mundur dan membiarkan saudaranya yang lain tuh buat maju gitu loh. Ngerti? Harusnya kalian ngerti ya. Semoga aja kalian ngerti lebih tepatnya. Nah jadi si Rena palsu ini tuh sengaja dibuat si Yotsuba supaya dia bisa mundur dan membiarkan saudaranya yang lain buat maju. Jadi kan otomatis kalau misalkan si Rena nih ini tuh ngomong kalau misalkan dia nggak bakal ketemu sama Futaro lagi, itu berarti Futaro bakal mulai move on, dan di sana si Futaro bakal mulai buka hati buat si Miku. Kan lebih tepatnya tuh kayak lihat di animenya tuh dia mulai buka hati tuh ke si Miku, ke Nino ya. Nah kalau misalkan waktu itu Rena nggak ngomong, kalau misalkan waktu itu Rena nggak ngomong kayak gini, Futaro bakal tetap tutup hati dan masih berharap sama si Rena ini gitu. Jadi ya ini adalah salah satu bentuk pengorbanan Yotsuba untuk sadarinya yang lain gitu sebetulnya ya. Jadi ini video panjang sih, aduh. Semoga aja kalian ngerti ya. Sumpah kalau misalkan masih ada yang belum ngerti, tanya aja di kolom komentar, nggak apa-apa kok ya. Ini panjang banget anjir nih. Udah record 3 kali loh, ulang-ulang karena ada tetangga gue lagi renov cok. Jadi gue lagi ngomong nih udah 7 menit nih. Dia
Ngeng. Duh, sumpah gue udah capek nih tenggorokannya. Jadi segitu aja lah ya untuk video tentang Rena ini. Gue udah bahas singkat yang gue bisa dan sepadat yang gue bisa. Jadi tapi kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan tentang Rena ini atau tentang Goto bunuh Hanayumi, bisa tulis kolom komentar di bawah aja dah ya. Udah segini aja. Udah segini aja udah.